Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Seven Triputra Sarojebua. Saya mahasiswa dari Stikes Binalita Sudama Medan. Prodi saya yaitu Teknik Elektromedis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Apa itu besaran dan kenapa besaran itu harus memiliki satuan? Baik, langsung saja pada pengertian besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, misalnya panjang, luas, volume, dan kecepatan. Besaran dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu besaran fisika dan besaran non-fisika. Besaran fisika adalah besaran yang diperoleh dari pengukuran, dan besaran non-fisika yaitu besaran yang diperoleh dari perhitungan. Kemudian, besaran fisika dibagi menjadi dua kelompok lagi, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu dan bukan turunan dari besaran lain. Adapun 7 besaran pokok yang telah disepakati pada kesepakatan internasional. Yang pertama itu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah mol. Masing-masing besaran tersebut memiliki satuan. Yang pertama panjang memiliki satuan meter, kemudian massa memiliki satuan kilogram, waktu memiliki satuan sekon, suhu memiliki satuan Kelvin, kuat arus memiliki satuan ampere, intensitas cahaya memiliki satuan candela, jumlah molekul atau jumlah mol memiliki satuan mol. Kemudian besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Diturunkan artinya diperoleh atau dijabarkan atau dikombinasikan dari besaran pokok dengan menggunakan cara perkalian atau pembagian. Selain memiliki satuan yang diturunkan dari satuan besaran pokok, besaran turunan mempunyai nama satuan tersendiri. Saya akan menjabarkan beberapa contoh tentang besaran turunan dan juga satuannya. Contohnya pertama gaya, memiliki satuan yaitu Newton dengan lambang N, energi dengan satuan yaitu Joule dengan lambang J, kemudian daya, memiliki satuan besaran Watt dengan lambang W, kemudian tekanan dengan satuan Pascal dengan lambang PA, kemudian frekuensi dengan satuan Hertz dengan lambang Hz, kemudian muatan listrik dengan satuan Coulomb dengan lambang C, dan masih banyak beberapa besaran turunan lainnya. Mungkin bahas beberapa contoh dari besaran turunan tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu satuan. Satuan adalah unit yang digunakan berperan sebagai nilai standar bagi pembanding alat ukur untuk memastikan ketepatan pengukuran. Macam-macam satuan. Secara umum, satuan dibagi menjadi dua, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Dalam satuan internasional, satuan yang diakui penggunaannya secara internasional memiliki standar yang sudah baku. Satuan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman yang ditimbulkan dalam bidang ilmiah karena adanya perbedaan satuan yang digunakan. Pada awalnya, sistem internasional disebut sebagai meter, kilogram, skon atau disingkat dengan MKS. Selanjutnya pada konversi berat dan pengukuran tahun 1948, 3 satuan yaitu Newton, Joule, dan Watt ditambahkan ke dalam satuan internasional. Akan tetapi, pada tahun 1960, 7 satuan internasional dari besaran pokok telah ditetapkan yaitu meter, kilogram, sekon, ampere, Kelvin, mol, dan candela. Sistem MKS menggantikan sistem metrik, yaitu suatu sistem satuan desimal yang mengacu pada meter, gram yang didefinisikan sebagai massa atau sentimeter kubik air dan detik. Sistem itu juga disebut
sistem sentimeter, gram, sekon atau CGS. Satuan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Standar satuan tidak baku sama di setiap tempat, misalnya jengkal dan hasta. Sementara itu, satuan baku telah ditetapkan sama di setiap tempat. Jadi, satuan baku itu adalah satuan yang telah ditetapkan oleh sistem internasional, yaitu MKS dan CGS. Yaitu tadi MKS adalah meter, kilogram, dan sekon. Sementara itu CGS itu adalah singkatan dari sentimeter, gram, dan sekon. Kemudian satuan tidak baku itu adalah satuan yang memiliki nilai berubah-ubah seperti jengkal, kemudian hasta, jangkau, kaki, dan masih banyak sebagainya. Karena ukuran dari jengkal maupun kaki dari setiap orang itu berbeda-beda. Nah, saya juga memberikan beberapa contoh satuan baku yang tidak masuk dalam satuan internasional atau satuan SI, yaitu pertama panjang, kilogram, kaki, mil, yard, dan inci. Kemudian massa, gram, ton, kuntai, pon, dan ons. Kemudian waktu, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan masih ada lagi. Kemudian suhu, derajat Celcius, derajat Reaumur, dan derajat Fahrenheit. Kemudian energi dan kilowatt hour. Kemudian arus, mikroampere, miliampere, dan kiloampere. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan besaran yang diukur dengan besaran yang sesuai. Pengukuran juga dapat diartikan yaitu membandingkan besaran dengan besaran sejenis sebagai satuan, menghasilkan ukuran yang terdiri atas nilai dan satuan. Contohnya seperti mengukur panjang meja dengan penggaris dengan cara membandingkan panjang meja dan panjang penggaris. Penggaris tersebut sebagai satuan dari mengukur panjang tersebut. Macam-macam pengukuran. Pertama yaitu pengukuran langsung, yaitu pengukuran yang secara eksplisit mengambil karakteristik objek yang ingin diukur tanpa perlu memprosesnya terlebih dahulu. Kemudian kedua yaitu pengukuran secara tidak langsung. Pengukuran tidak langsung yaitu jenis pengukuran yang hasilnya tidak langsung didapatkan, melainkan harus dikonversikan atau diproses terlebih dahulu. Pada pengukuran juga memiliki skala. Ada 4 jenis skala pengukuran. Yang pertama adalah skala nominal, yaitu skala dalam pengukuran kualitatif dan merupakan yang paling sederhana di antara ketiga jenis lainnya. Dalam skala nominal, kita tidak melakukan perhitungan berdasarkan angka, karena ini sama sekali tidak memiliki signifikan kuantitatif. Kemudian skala ordinal. Skala ini juga termasuk ke dalam skala pengukuran kualitatif. Ia menggunakan urutan tertentu guna memberi peringkat dan efektif untuk data yang memerlukan urutan ketika melakukan evaluasi. Kemudian yang ketiga yaitu skala interval. Skala interval adalah pengukuran dengan skala numerik di mana nilai-nilai yang berdekatan memiliki jarak yang sama dan diukur sepanjang skala. Contohnya seperti jarak 40 cm dengan 50 cm sama seperti jarak 60 cm dengan 70 cm. Data ini pasti berbentuk angka dan merupakan salah satu skala pengukuran kuantitatif. Kemudian yang keempat yaitu skala rasio. Rasio adalah skala pengukuran kuantitatif yang memudahkan kita untuk mencari perbedaan antara variabel dan memberi urutan data. Skala pengukuran ini memungkinkan untuk melakukan semua jenis perhitungan dan perhitungan yang menarik kesimpulan pasti. Perbedaannya dengan interval adalah rasio tidak memiliki nilai negatif. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan dari pembahasan kali ini. Jikalau ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya harap untuk dimaafkan. Dan saya sadar masih banyak kekurangan dalam
pembahasan saya ini saya mohon untuk dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.